Halo, jumpa lagi dengan saya Hadi Suprapto, Chief Content Officer Haluan Media Group. Kali ini kami kedatangan tamu dari Banten, politisi muda, punya semangat yang muda dan luar biasa kreatif. Ini dia Ananda Trian Salihan. Apa kabar Bang? Alhamdulillah Bang Hadi, baik. Tapi tadi belum jadi politisi Bang. Insya Allah jadi. Karena kalau sekarang labelnya masih entrepreneur Bang. Oke. Sekedar ini dulu ya awal-awal ya Pak. Bahwa Bang Ananda ini aktif di HIPMI ya. Amin ya. Program-programnya lumayan banyak. Alhamdulillah. Keren-keren. Nanti kita bahas satu-satu. Sekarang lagi sibuk apa setelah habis pengantin baru? Kok mati? Alhamdulillah memang kalau untuk kesibukan sekarang sih ini memang sedang fokus untuk sosialisasi. Sosialisasi insya Allah untuk nyalek di tahun 2024 untuk saya pribadi. Oke. Gitu. Jadi belum sempat bulan madu tapi udah silaturahmi terus. Istri baru, semangat baru. Istri baru insya Allah baru punya istri Bang. Bukan sih baru punya istri jadi semangatnya baru. Oke. Jadi kegiatannya selain keliling-keliling apa aja? Tentunya memang selain keliling-keliling sosialisasi memang kan saya ada bergelut di usaha perhotelan di Serang. Jadi ya mungkin memang fokus usaha juga dan sambil sosialisasi juga sekarang ini ya sambil mungkin insya Allah saya ada beberapa proyek bisnis yang di tahun ini akan mau saya jalankan juga sih sebenarnya. Amin. Mudah-mudahan lancar. Amin. Tadi saya lihat kalau ngeliat di Twitter kayaknya sibuk sekali urusan ini ya kelalang keliling itu. Boleh tahu rencana ke depan untuk ini apa? Untuk maju di DPR ya? Ya, insya Allah. DPR provinsi. Dari Dapil Tangerang Selatan. Partainya Golkar. Ini dia. Loh, kok senyum? Begini. Ini memang agak ini ya. Ini anak muda terus tiba-tiba datang ke partai yang cenderung tanda kutip partai tua ya. Partai tua dan relatif kan. Kalau di sana kayak gitu nggak sih? Iya. Jadi memang kalau saya pribadi Bang, kenapa memang saya ini kan bisa dibilang kalau Golkar ini ya partai old school lah Bang ya. Jadi memang diibaratkan kalau misalkan untuk diri saya terutama memang kan alhamdulillah keluarga ini kan basicnya juga memang dari politik ya. Oke. Memang dari dulunya dari politik. Dan memang sudah dari zaman dulunya itu sudah partai Golkar. Jadi ibaratkan Bang kalau Golkar ini kalau di dalam diri saya ini udah kayak DNA gitu Bang ya. Ketika istilahnya kita DNA-nya udah Golkar, kita nggak mungkin tuh Bang ganti warna gitu loh. Karena memang istilahnya mau di black juga darahnya merah, tapi kita darahnya jadi kuning Bang. Oke, ini buat pemirsa ya bahwa Ananda ini putra bungsu dari mantan gubernur Banten Ibu Ratu Khosyah. Ya betul lah. Dan adiknya Pak Andika Azrumi. Jadi memang kuning banget. Jadi memang ini ya didikan keluarga memang sudah diarahkan politik atau memang panggilan pribadi untuk masuk politik? Jadi memang kalau misalkan secara fokus dari kecil ini memang saya kan jarak umur dengan kakak kedua dan kakak pertama ini jauh ya Bang. Saya kebetulan dengan Pak Andika ini jaraknya 12 tahun dengan kakak yang kedua saya Bu Andiara ini jaraknya 10 tahun. Jadi memang jaraknya karena jauh ini saya ini dari kecil Bang ya. Secara tidak langsung saya ini banyak mendengar masalah politik dibanding hal-hal lain. Jadi hal tersebutlah yang membentuk diri saya nih untuk mencoba untuk belajar berorganisasi. Seperti contohnya kita dikit Bang ya. Waktu saya SMP itu saya mencalonkan jadi ketua OSIS. Saya waktu itu sekolah di Al-Azhar Pusat, Al-Azhar 1. Dan itu saya mencalonkan inisiatif diri sendiri untuk mencalonkan ketua OSIS. Lucunya nih gini Bang.
itu saya nggak bilang ke orang tua saya kalau saya mau nyalon ketua OSIS. Nah, suatu waktu saya kan ada momen harus sambutan. Oke. Saya bingung nih, kita sambutan yang bener gimana ya. Saya akhirnya ada ide, saya minta nih ke staffnya Bu saya, Pak saya minta tolong minta contoh draft sambutan Ibu dong. Saya pengen tahu seperti apa sih sambutan. Saya ngambil dari situ Bang. Saya ya mungkin idenya itu saya nggak tahu itu istilahnya, saya punya ide udah saya istilahnya ngambil dari situ dan saya belajar dari situ, dari mukodimah, dari kata pengantar dan lain sebagainya itu saya belajar dari situ. Sampai ibu itu tahu saya mau mencalonkan ketua OSIS tuh ketika pemilihan Bang. Oh oke. Dan ibu tuh ibu tuh sampai kaget loh, ini kok kamu nggak bilang-bilang ke ibu nih kalau misalkan mau nyalon ketua OSIS apa. Dan memang karena saya punya mungkin udah kayak hobi kali ya Bang ya. Udah kayak hobi sendiri untuk kayak bisa bersosialisasi dengan banyak orang, dengan istilahnya kita berorganisasi, teamwork dengan orang dan lain sebagainya lah. Kita mungkin itu memang sudah terbentuk dari kecil kayak gitu Bang. Dan memang itu selain juga mungkin saya dapat pelajaran dari orang tua dan juga dari kakak-kakak saya yang memang sudah masuk ke dunia politik. Tapi memang saya ada jiwa itunya juga Bang. Jadi istilahnya itu udah satu ini ya Bang, udah selaras lah. Gitu loh. Gimana sampai memobilisasi massa sampai memobilisasi massa itu memang pasti Bang. Dan kebetulan saya itu kan waktu SMP itu kan kelas 2 Bang ya. Kelas 2 SMP waktu mau nyalon ketua OSIS. Nah, yang kelas 1-nya itu ada sepupu saya namanya Gifari. Nah, jadi saya masukkan dia itu untuk tim sukses saya untuk bisa ngambil suara tuh dari kelas 1 SMP-nya. Saya untuk yang kelas 2-nya dan lain sebagainya. Menang dong. Alhamdulillah menang Bang. jadi itu cikal bakal ya. Cikal bakal ya memang ya udah mungkin ya secara ini ya Bang itu mungkin alam bawah sadar sih Bang. Jadi memang ya udah ya emang punya passion ke sana sih. Dari SMP ya. Dari kecil ya Bang, dari SMP. Mungkin kalau SD kan belum ada OSIS ya Bang. Iya, betul. Karena mungkin kita ngetesnya itu di SMP, jadi ya mungkin bisa terbentuknya di situ mulai awalnya gitu ya. Ibu kaget dong waktu itu. Oh kaget Bang. Dan itu yang saya sedih itu apa ya? Saya suka terharu tuh setiap kali mungkin ibu itu ngobrol sama orang tuh selalu membawa cerita itu Bang. Selalu membawa cerita masa kecil saya ketika jadi OSIS. Jadi bawa anak saya seperti ini. Jadi mungkin nama ibunya jadi pasti selalu ada satu hal yang dikenang yang benar-benar mungkin ya yang menurut ibu ini saya paling berkesan. Mungkin menurut ibu yang paling berkesan dalam diri saya itu Bang. Dan itu kadang kalau ibu tuh ngomong itu saya selalu terharu Bang. Saya selalu terharu. Saya kayak berarti memang ya alhamdulillah didikan ibu saya ada yang berbekas di saya dan memang itu saya bisa jalankan lah gitu. Jadi darah politik itu kental sekali dari ibu ya, dari ibu ya. Dari kalau ibu, didikan. Dari ibu kalau misalkan. Kalau bapak, kalau ayah tuh sebenarnya dulu itu PNS Bang. Oke. Dulu PNS di Telkom, tapi beliau itu keluar mengundurkan diri karena beliau mau usaha di bidang kontraktor. Nah setelah itu alhamdulillah ayah juga akhirnya terjun ke politik juga Bang. Tapi pertama itu ke DPD RI dulu, tahun 2004 itu pertama kali DPD ada tuh. Nah setelah itu 2009 bapak ayah saya almarhum itu ke DPR RI. Jadi memang ya ujung-ujungnya sih memang semuanya sih sebenarnya aspeknya jadi ke politik semua gitu loh. Tapi untuk pendidikan yang paling membekas itu ibu atau ayah? Kalau untuk secara politik itu ada di ibu. Oh ada di ibu. Ada di ibu karena memang ya yang menjajaki politik pertama kali di keluarga inti saya ya memang di ibu. Jadi kalau untuk diskusi apa itu lebih ke ibu. Kalau bisnis dari bawah. Kalau misalkan bisnis dari ayah. Kalau misalkan cara untuk cara untuk kita kehidupan sehari-hari itu dari ayah, tapi kalau dari politik itu lebih kental ke ibu. Pelajaran apa lagi dari ibu yang didapat sampai sekarang akhirnya bisa ini? Lebih untuk kalau saya sih pelajaran moral ya, Bang. Untuk moral dan juga untuk pendekatan komunikasi ke orang yang hal berbau-bau sosial untuk kita istilahnya pelajaran habluminan nas lah Bang gitu Bang. Yang gitu-gitunya tuh Bang. Nah itu tuh yang memang banyak belajar dari ibu Bang. Tapi sebenarnya kalau cerita juga Bang sebenarnya saya ini baru benar-benar merasa dekat dalam artian yang bisa intens setiap hari ketemu itu sekarang ini Bang.
Dulu waktu kecil karena mungkin kesibukan ibu juga bang. Oh iya betul. Jadi memang ya saya tuh belajarnya karena saya sering dibawa ibu tuh bang. Jadi misalkan ibu ada acara kungker kemana, saya ikut diajak. Tapi kan masih kecil. Masih kecil, nggak apa-apa diajak apa. Oh ini ngomong apa. Dan itu memang menyerap di otak saya gitu. Jadi jadi kita kadang-kadang learning by doing juga bang. Learning by doing. Jadi kita sambil ngelihat. Dan juga sambil ya kita diajak-ajak misalkan ada kungker kemana, misalkan keluar kota kemana atau kemana gitu. Jadi ya kita diajak lah, maksudnya mungkin untuk nemenin ibu juga ya. Iya. Dan ya ternyata ya hal-hal kayak gitu membuat berbekas di dalam diri saya lah secara tidak langsung bang ya. Paling inget paling bekas di hati itu kungker kemana? Waktu kungker sebenarnya itu kunkernya itu kalau nggak salah ke Sumatera Utara ya. Oke. Jadi ibu itu memang bersahabat sama ada dulu saya lupa gubernur Sumatera Utara yang meninggal karena kecelakaan pesawat. Nah zaman dulu ke sana kita ke Sumatera Utara. Saya lupa itu ibu itu kunkernya apa. Nah itu di situ tuh saya ketemu dengan almarhum Pak Gubernur zaman dulu Sumatera Utara. Ya kita muter-muter aja. Ngelihat destinasi wisata. Kalau nggak salah itu temanya destinasi wisata kalau nggak salah. Saya lupa. Cuman waktu itu memang saya kayak sama Pak Gubernur Sumatera Utara pada saat itu udah kayak dianggap anak sendiri Pak. Saya diajak kemana-mana naik motor sama dia. Suka motoran juga orangnya. Jadi ya itulah berbekas hal-hal kayak gitu. Tapi memang destinasi wisata kalau nggak salah pada saat itu yang lagi dituju. Akrab ya berarti. Akrab alhamdulillah. Oke. Jadi Bang Nanda ini selain aktif sekarang suka di politik, aktif di politik, di pergerakan UMKM juga lumayan ya. Jadi silakan videonya, ada sedikit tayangan video. Saya ngambil di sosmed. Ada suaranya. Sobat Jawara, hari ini kita akan ingat ini kunjungan apa? Ini ke Dodol nih, waktu ke Tangerang. Ke Dodol sama ke Kembang Goyang. Kembang Goyang. Sudah tahu Kembang Goyang. Sudah tahu Kembang Goyang. Oke. Jadi ini salah satu kegiatan yang sering dilakukan rutin ya. Yang lumayan rutin lah bang, lumayan rutin. Memang ini kegiatan jurnal Ananda ini sebenarnya nggak sengaja awalnya bang. Oke. Sebenarnya memang sebelum ini tuh saya ada beberapa kunjungan sebenarnya bukan hanya ke UMKM tapi kita untuk kayak program sosial seperti Jumat Berbagi dan lain sebagainya, tapi itu dijadikan jurnal Anda, tapi memang belum ada di update di Instagram saya. Jadi awalnya itu memang jurnal Anda itu difungsikan untuk mengetahui saya pribadi ini kira-kira sebagai ketua HIPMI yang pada saat ini menjabat ngapain aja sih kalau punya kegiatan-kegiatan dan kita ngapain aja sih untuk kesehariannya. Dan alhamdulillah saya juga terpikir ketika istilahnya ada jurnal Ananda ini, kenapa kita nggak buat suatu konten aja yang mana konten tersebut temanya UMKM. Kenapa saya pilih UMKM bang? Karena gini bang, saya pribadi sebenarnya kalau untuk bisnis pribadi yang memang saya create itu semuanya UMKM bang. Jadi yang tadi saya bilang kalau hotel itu memang warisan dari keluarga lah bang ya, itu istilahnya usaha keluarga. Tapi kalau saya pribadi ini kan memang saya fokusnya di UMKM, coffee shop dan juga barber. Dan memang ketika saya lihat potensi UMKM yang ada di Banten ini sebenarnya banyak banget bang. Cuman ya balik lagi, memang Banten itu bang, kalau kita analogikan bang, kayak pembatas tasbih bang. Jadi maksudnya? Kan tasbih itu kan ada 33 biji bang. Iya betul. Pembatasnya jadi ke 34, sama kayak 34 provinsi bang. Jadi Banten itu ibaratkan pembatas tasbih. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau misalkan Banten itu kan dia penting bang, posisinya vital ya. Tapi ketika istilahnya udah ke arah si pembatas tasbihnya selalu dia lewat bang. Jadi nggak pernah kelihatan nih istilahnya potensi-potensi UMKM Banten ini apa aja nih. Tapi beneran di Banten loh. Nah itu dia bang. Itu kan sebenarnya sebelumnya bang. Kalau misalkan abang tahu itu maskapai itu kalau bilang ini selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Komplain kita orang-orang Tangerang dong bang. Harus ini kan posisi bandara di Kota Tangerang. Sekarang ya Cangkareng Tangerang Banten. Jadi istilahnya itu aja kan hal-hal kayak gitu kan udah lupa tuh bang bahwa itu tuh udah di Banten gitu. Ya dan saya ngeliat UMKM di Banten ini menarik sebenarnya untuk kita angkat gitu ya. Karena kan memang selain juga potensinya besar, tapi yang menjadi
problematik utama juga edukasi terkait masalah hal-hal fundamental dalam UMKM itu masih belum merata bang. Kayak contoh ini yang dodol ini bang, alhamdulillah nih kita kemarin dorong juga untuk segi kemasan nih, karena kan ini kemasannya masih kayak begini bang ya, masih plastik ini masih biasa banget. Dan kemarin alhamdulillah ini kita bisa sampai dimasukkan ke bursa oleh-oleh bandara bang, karena packagingnya udah kita lebih proper lah, dan dari sisi komposisi dan lain sebagainya dia udah kayak kotak cardbox itu bang. Kalau ini kan masih plastik bang ya. Betul. Kayaknya kalau kita jualan pakai begini untuk di sekitaran bandara kayak kurang masuk bang ya. Jadi alhamdulillah kemarin juga dibantu juga dari segi NIB dan juga sertifikasi halalnya nih bang. Karena ini kemarin sebenarnya dari segi NIB-nya masih ada yang belum lengkap. Dan juga sertifikasi halal kemarin masih belum ada, tapi alhamdulillah ini udah kita bantu juga. Itu bantuan HIPMI berarti. Bantuan dari HIPMI alhamdulillah. Dan memang kalau misalkan dicoba bang, dodolnya enak banget bang. Oh ya? Kalau kagak enak, saya kalau misalkan masalah makanan kayak gini bang, kayak kalau misalkan kayak kita bohong itu, kayak kita punya dosa yang gimana bang ya, kayak nggak ini gitu loh. Kita nggak mungkin memasarkan produk daerah kita, tapi kualitas kurang gitu bang. Karena menurut saya jadinya kayak malah bikin malu-maluin kita dong. Yuk istilahnya produk kagak enak, lu produksi lu pasarin buat apa gitu kan. Tapi karena memang enak dan proper, makanya kita bantu bang. Jadi sekarang udah dipasarin di bandara? Kemarin ini udah masuk ke bandara. Alhamdulillah. Keren. Jadi memang ya kalau di Tangerang ini untuk khususnya di desa ini bang, jadi dia ini satu wilayah kawasan itu semuanya pengrajin. Di mana sih ini? Saya lupa kecamatan apa, tapi di Kabupaten Tangerang tepatnya. Dia di satu desanya itu memang dia ada yang pengrajin dodol, ada yang pengrajin tadi mungkin kembang goyang, ada yang pengrajin keripik pisang. Oh, makanan semua. Makanan semua, dan memang itu makanan yang sebenarnya skalanya itu udah bisa diekspor nasional ya, untuk istilahnya keluar kota tuh udah bisa bang. Selama ini mereka pemasarannya gimana? Nah selama ini mereka ini pemasarannya masih ini bang, masih tradisional. Jadi siapa yang mesen aja baru mereka bikin. Nah kemarin juga nih saya bukan menggalakkan ya, kita memberikan edukasi untuk bisa kita pasarkan di e-commerce. Karena ya sekarang kita juga nggak bisa ini juga bang ya, kita nggak bisa mengelak juga gitu. Karena pemasaran yang namanya di e-commerce ini udah menjadi salah satu ya kelumrahan ya dalam kita berjualan suatu produk gitu bang ya. Makanya ini kemarin kita juga kemarin udah saya mau masukin juga nih bang untuk pembayaran QRIS. Jadi mungkin sekiranya nanti ada yang mau bayar tapi pengen via virtual itu udah ada. Dan satu lagi kemarin tuh untuk edukasi terkait masalah e-commerce. Kemarin tuh kita ada support juga dari beberapa e-commerce yang memberikan edukasi nih ke mereka ini bang, gitu bang. Jadi mereka sudah jauh lebih baik ya. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan. Tapi kan ini sebenarnya hanya satu kan, dari sekian banyak, sekian banyak. Kalau boleh tahu dari sekian puluh tempat yang dikunjungi tadi, yang paling memprihatinkan itu usaha apa sebenarnya kalau di Banten? Kalau di Banten nih sebenarnya yang menurut saya paling memprihatinkan nih saya waktu itu pernah ke tempat gerabah bang. Oh yang gerabah, ya saya lihat di IG-nya. Karena gini bang, kalau menurut saya kenapa saya bilang paling memprihatinkan, karena marketnya ini gerabah ini udah diambil sama Bali bang. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama pengrajin gerabah yang di sana. Tapi bukannya beda ini motifnya? Beda motifnya. Tapi pengrajinnya itu lebih banyak pindah ke Bali karena di Bali itu lebih hidup. Karena kan ada turis, ada apa. Kalau di Serang kan kita mau jual juga kemana. Dan ini kan bukan kebutuhan pokok bang. Ini kan karya seni. Iya betul. Jadi ya orang mau beli sekalipun nggak tahu tuh beli lagi kapan tuh gitu. Kalau orang kagak demen, istilahnya kagak demen gerabah, kagak demen karya seni kayak gitu bang, mau nggak mungkin istilahnya beli lagi. Itu yang benar-benar paling menurut saya wah ini sayang banget ya, padahal ini istilahnya gerabah ini kalau bisa dibilang nih udah jadi tradisi turun temurun bang. Jadi pengrajinnya pun tuh turun temurun bang. Dari zaman dulu ya? Dari zaman dulu bang. Banten lama ya? Dulu zaman penjajahan dari sebelum kita merdeka tuh ya itu aja tuh keluarga-keluarga itu yang sebenarnya ya itu karya bang, itu udah menjadi semacam ya karya seni zaman dahulu yang memang sebenarnya harus diberdayakan ya. Pemerintah belum ngasih bantuan macam-macam. Sebenarnya kalau bantuan ada bang, kayak misalkan masalah untuk bantuan ekspor, pelatihan, ekspor dan lain. Tapi tetap memang sebenarnya
si pengrajin ini bang. Kita kekurangan pengrajin ini bang. Iya betul. Karena pengrajin yang ngebuatnya ini mereka masih terbatas bang. Jadi ya kalaupun memang ada nih pesanan 100, ya itu waktu lama banget bang. Karena memang belajar gerabah itu nggak gampang bang. Iya, sulit bang. Jadi memang ya pengrajin itu banyak pindah ke Bali ya karena mungkin di Bali mereka lebih yang aktif ya. Maksudnya kalau di sini kan marketnya bener-bener market yang agak sedikit terbatas bang. Walaupun kita buka akses marketnya kita udah kalah nih bang sama Bali. Walaupun ya tadi kata abang beda bang ya untuk si bentuk gerabahnya. Tapi ya karena mungkin jadi istilahnya identitas gerabah Banten ini udah kayak ya istilahnya kalah saing sama Bali nih bang. Gitu. Jadi dari segi market juga kita udah lebih mengecil lah kurang lebih. Sebenarnya daerah sini juga ada yang ya agak jauh juga sih. Di Purwakarta itu ada Pleret. Iya. Nah, di Pleret juga lumayan itu. Tapi saya nggak tahu pasarnya kemana. Terus cuma memang dia gerabahnya lebih ke bunga-bungaan ya. Iya. Kalau Banten itu kayaknya gerabah antik. Gerabah saya lupa namanya gerabah King Kong yang gede-gede gitu loh bang. Iya, yang gede-gede gitu gerabah King Kong. Memang target marketnya yang kemarin saya tanya pun yang beli tuh banyak orang luar bang. Kalau untuk orang kitanya tuh malah jarang lah ya. Harganya mahal kali. Harganya sebenarnya nggak terlalu mahal bang. Yang gede itu paling ya mungkin sekitar ada yang 100.000. Sebenarnya nggak bukan yang kayak jutaan itu nggak bang. Cuman ya mungkin kalau kita orang lokal beli begitu 1 biji doang udah gitu, kita nggak mungkin beli lagi gitu karena tempat. Karena kebutuhan ya satu tempat dan kebutuhannya untuk apa gitu loh. Kalau gerabah kan paling hanya untuk hiasan aja. Tapi mungkin berbeda kalau zaman dulu bang, gerabah kan jadi tempat air bang, ya kan? Kalau sekarang ya kita nggak mungkin kan pakai gerabah buat tempat air, udah ada dispenser gitu bang. Fungsinya sih bang, sebenarnya fungsinya hanya untuk hiasannya kalau sekarang. Rencananya yang kayak gitu nanti HIPMI dorongnya seperti apa? Sebenarnya kalau untuk yang kayak gitu kita mau ada planning dorongnya itu untuk kita masukkan ke expo sih bang. Memang hal kayak gitu tuh harus benar-benar yang bisa dilihat gitu loh. Karena kita kalau misalkan hanya dari segi pemasaran atau dari segi link ekspor aja tapi kita nggak bisa nge-show nih barang supaya terlihat lebih menarik tuh kayaknya nggak maksimal juga. Makanya nanti kita pengen dorong nih kayak bisa masuk ke expo ya minimal nasional lah bang. Hal-hal kayak gini. Karena memang ini gerabah ini bang, saya setiap ada kegiatan expo di HIPMI Banten itu selalu dibawa. Dan selalu paling depan ya, paling istilahnya paling istilahnya kelihatan lah. Saya 2 kemarin saya bawa kalau misalkan dari Serang khususnya bang ya. Yang satu golok Ciomas, yang kedua gerabah. Tapi memang yang golok Ciomas belum saya rilis untuk si videonya. Nah, golok Ciomas itu lebih apa bang ya? Kalau saya bilangnya ketika kita show itu lebih orang jadi eye catching lah. Karena ini keren juga nih goloknya dari Ciomas dan memang itu unik lah bang. Sangat-sangat unik lah. Jadi Banten sebenarnya gede banget ya kalau secara budaya ya. Budaya kalau misalnya bilang Banten tuh bang, kita ya, ada golok tadi, kemudian dari segala macam kulturnya juga banyak banget bang, dari karya seni, seni budaya dan lain sebagainya. Debus belum lagi kita bilang kan. Oh iya betul. Belum lagi kita bilang hal-hal yang lain lagi, belum lagi kita bilang tujuan-tujuan pariwisatanya mungkin kan. Sebenarnya sangat-sangat luas dan banyak banget potensi yang bisa digali sebenarnya di Banten. Ya betul. Seperti kuliner misalnya, kuliner sebenarnya menarik banget Banten. Cuma sampai sekarang ini kan belum ada yang wah untuk kuliner Banten. Saya nggak tahu apakah saya yang kuper soal Banten atau memang nggak ada. Kalau saya ngomong soal kuliner Banten, paling kepikiran saya itu bandeng. Bandeng ke Banten harus beli bandeng gitu. Nah. Selain lagi bandeng ngasap gitu. Bandeng ini presto. Bandeng presto. Sama pecahnya juga lumayan. Pecah bandeng ya. Pecah. Tapi kayaknya saya nggak tahu apa saya yang banyak diburu dari orang-orang Jakarta apa sih ke sana? Memang kalau misalkan untuk makanan khas ya itu salah satunya pecah bandeng, sate bandeng presto itu. Sate bandeng. Dan juga yang satu lagi mungkin yaitu sop ikan paling bang. Sop ikan itu, sop ikan tak-takan itu lah. Nah itu mungkin ya itu aja ya sebenarnya yang menjadi primadona lah ya di Banten. Cuman memang saya juga ada satu keresahannya adalah ini branding untuk produk-produk tersebutnya ini belum ada ininya bang, belum ada yang kuat gitu loh.
Kayak misalkan contoh kalau misalkan kita ke Medan gitu loh, kita harus beli bolu meranti dulu nih. Bolu merantinya kalau kita ke Medan belum beli bolu meranti berarti belum ke Medan. Terus ke Sumbar, ini kita harus beli Kristin dulu nih, keripik pedasnya, keripik balado. Mungkin kalau misalkan kita ke Bali beli Krishna nih ya. Nah itu Bang, brand itu karena saya berpikir ini Bang, brand itu bisa menjadi identitasnya itu loh Bang. Kalau misalkan memang kita PR saya juga dan PR bersama juga nih untuk UMKM ini Bang, UMKM di Banten adalah bagaimana kita bisa menciptakan satu brand yang itu menjadi identitas dari Banten itu sendiri. Jadi itu sebenarnya sih yang pengen saya bangun, pengen saya create gitu. Mungkin HIPMI perlu konsorsium atau mau sendiri? Harus konsorsium dan memang itu kan ya kita mendesain brand itu juga harus yang benar-benar matang ya, karena kita dari segi kualitas dan juga dari segi aspek-aspek lain juga harus maksimal, nggak bisa yang asal-asalan juga. Tapi itu mungkin ya saya berharap juga kedepannya nih HIPMI yang mungkin setelah saya nih bisa menjadi satu tugas PR utama nih untuk bisa bikin brand tersebut gitu Bang. Karena kan kalau Banten sebelah timur kayak BSD kayak gitu kan sebenarnya udah kebentuk tuh. Orang kalau mau refreshing, mau jalan-jalan santai, mau nongkrong, mau makan apapun udah kebentuk di situ. Ya udah tinggal datang ke BSD, mau nge-mall, mallnya bagus-bagus, mau ke taman, mau naik gokar, mau paintball, mau apapun itu, tinggal duitnya aja. Nah, sementara kalau kita geser ke barat sedikit sebenarnya itu ada ketimpangan yang sangat-sangat besar ya kalau dilihat dari mata ini ya orang awam. Nah, ini mungkin PR teman-teman HIPMI ya. Betul. Memajukan bagaimana ketimpangan ini atau bagaimana misalnya Serang bikin industri wisata apa yang kira-kira bisa menarik orang geser sedikit. Karena tol juga sudah ini ya, sudah nyambung lah ini. Ya, jadi memang insya Allah memang ini sekarang ini kan pembangunan nasional ini kan tol ini untuk sampai ke Pandeglang dan lain-lain ya Bang ya. Dan memang daerah selatan ini kendala memang dari awal itu memang kan akses jalan tolnya itu Bang. Karena kalau nggak ada tol tuh jauh banget Bang. Memang bisa berjam-jam lah, orang kan mungkin mendingan kita ke Puncak atau mendingan kita ke Ancol lah dibanding istilahnya kita ke Tanjung Lesung. Karena kan dari jarak akses juga lebih dekat, udah tol juga kan. Nah ini alhamdulillah nih mungkin kalau proyek tol ini sudah sampai nanti ke Tanjung Lesung, ini mudah-mudahan sih bisa menjadi pemicu juga nih Bang. Untuk yang di daerah selatan ini secara ekonomi pariwisatanya ini bisa lebih meningkat. Karena memang yang saya lihat ya ini Bang, sebenarnya kan kita ini di Banten ini ada satu, bukan stigma ya, tapi memang ini ada satu keparnoan lah ya dari masyarakat karena waktu itu tsunami Bang. Betul. Jadi kalau kita istilahnya mau liburan akhir tahun, kita ke Anyer deh atau enggak misalkan kita ke Tanjung Lesung, takut tsunami. Padahal ya memang itu kan mungkin musibah aja gitu Bang ya. Yang memang terjadinya di akhir tahun waktu itu kan benar-benar pas tahun baru banget. Dan itu ya masih menjadi traumatik tersendiri lah di mata masyarakat yang khususnya di luar Banten, mau ke Banten pas tahun baru takut tsunami gitu loh. Jadi itu Bang mungkin ya PR juga ya, walaupun alhamdulillah banget sebenarnya yang saya lihat untuk pariwisata di Banten sendiri ya, Banten Selatan sekarang ini ya pasca pandemi Covid ini udah lebih membaik tapi masih belum maksimal. Ya karena masih ada itu juga Bang. Ditambah lagi masih ada keparnoan ini Bang terkait tsunami ini kalau akhir tahun. Sedangkan kan masyarakat kalau liburan itu banyaknya di akhir tahun Bang, buat tahun baruan. Betul. Kalau lebaran kan pasti mudik ya kan, nggak mungkin. Pasti kan liburan panjangnya di akhir tahun. Dan sebenarnya bencana bisa di mana aja bencana kan. Bisa di mana aja, cuman kebetulan aja itu memang akhir tahun. Ya mudah-mudahan Banten segera recover wisatanya. Dan kemudian ekonomi cepat tumbuh ya. Supaya nggak timpang banget dengan Tangsel. Amin. Semoga sukses. Ke depan. Amin Bang. Kayaknya obrolan kita cukup sekian. Makasih banyak. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih. Thank you Bang Adi. Oke, terima kasih pemirsa. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam.